90 ya. Kesimpulannya bahwa kita dalam memilih o-ring itu harus sesuai dengan tekanannya. Kalau enggak, akibatnya umur o-ring akan semakin pendek ya. Nah, terutama kalau kita dipakai untuk regulator seperti ini, jadi kita membutuhkan tekanan yang sesuai. Harus saya ganti menjadi 90 sornya di sini. Dan yang di sini juga saya ganti yang 90 sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Sahabat Dirito, jumpa lagi. Jadi saya akan membagi terkait dengan o-ring ya, atau rubber O. Ini terkait dengan penggunaan untuk tekanan. Jadi bermacam-macam o-ring. Kalau kita lihat di sini ya, saya memilih o-ring itu untuk kebutuhan yang tekanan tinggi. Ini ada tuh ya, ada ininya ya, SOR 90 atau 90 SOR. Ini yang biasa dipakai untuk o-ring tekanan tinggi ya, terutama pada kendaraan bermotor seperti ekskavator dan lain-lainnya. Ini sahabat, jadi kenapa saya selalu o-ring ini selalu saya nggak pakai gitu ya. Di o-ring ini kenapa selalu nggak pakai, termasuk yang di sini. Nah, selalu saya ganti nih o-ring ini. Ini karena terkait dengan tekanan dan kekuatan ya. Jadi ada 3 kriteria ini yang disebut dengan kekenyalan atau kekerasan ya. Kalau dalam istilah ukuran sebuah karet atau mungkin sebuah material non steel ya, itu ada 3 macam, kelas A, kelas C, dan kelas D ya. Nah, yang untuk kategori seperti ini ya, ini ada masuk kelas A. Nah, ini kita akan buktikan gitu, bahwa kita lihat di sini. Ini o-ring yang ini aja dulu nih. Ini o-ring yang biasa yang ada di pasaran ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini kalau saya sudah merasakan, jadi karena pengalaman hampir 30 tahun ya. Nah, kalau ini saya yakin ini di bawah 80. Nah, di bawah 80. Nah, ini 90-an. Nah, ini 90-an. Nah, yang ini aslinya untuk regulator paintball ini saya yakin juga di bawah 80 ini gitu. Nah, ini terasa karena mungkin saya udah terbiasa, jadi saya bisa merasakan. Nah, kita lihat di sini ya, saya buka di sini. Nah, ini paintball. Nah, yang ini bagian depan. Nah, sedangkan di sini untuk tekanan tinggi ya, ini rata-rata kan 3000 PSI kalau untuk botol itu ya. Nah, kita buka ya. Kita akan buktikan apakah dia kekenyalannya, jadi tingkat kekerasan kekenyalan. Ini untuk yang botol dulu ya. Kita ukur menggunakan alat yang namanya durometer ya. Ini kan SOR A khusus untuk rubber ya, atau karet ya. Ini sangat presisi ya. Kita akan ukur dengan cara ini ditekan ujungnya, jangan sampai meleset. Nah, ini ada ujungnya nih, ini ada ujungnya. Nah, ini jarumnya ini. Nah, jadi dengan ditekan oleh jarum ini dia juga nggak merusak ya. Kita ukur ini ya, yang pertama harus pas tengah dan nggak boleh geser. Kita lihat untuk tekanan yang tinggi ini ya. Lihat, terlihat ya, itu bahkan cuman 70 ya. Jadi ini tingkat kekenyalan SOR A, tapi untuk kelas SOR 70 ya. Kita tahu untuk SOR 70 itu kan untuk tekanan rendah ya. Nah, sedangkan di 3000 ini kurang cocok. Walaupun bagaimanapun groove diakalin,
tetap saja ini nggak bisa. Jadi ini dengan kekenyalan 70 ini dia menyebabkan cepat rusak sahabat ya. Bahkan dia ada yang pecah, ada yang terselip di antara drat dan lainnya. Ini 70. Nah sekarang kita lihat yang materialnya silikon. Yang tadi ini ada NPR ini NPR. Nah sekarang kita lihat yang silikon ya, kita buktikan berapakah kekenyalannya. Ini saya tekan, ini yang baru terpasang. Aduh. Ya 80. Nah, ini masih lebih keras dibandingkan yang tekanan tinggi. Sedangkan di sini ini adalah tekanan reduksi. Kalau kita tahu default sebuah regulator ini kan 1800 ya. Tuh 1800 PSI. Ini aja 80, sedangkan pada inputnya yang 3000 lebih bahkan itu cuma 70. Kita sudah bisa membedakan ya, atau membayangkan untuk tekanan tinggi masalah rendah, sedangkan untuk tekanan rendah agak tinggi. Nah, kita lihat satu lagi, ini yang sama. Nanti terlihat dari skalanya ya, itu malah 70 ya. Jadi ini dengan ini relatif ini bisa 80, sedangkan di sini 70, sedangkan di sini 70. Ini sama dengan ini. Kita lihat yang lagi, ini harus betul-betul pas tengah ya, 70 ya. Nah ya, jadi ini 70, ini 80 ini. Apa mungkin karena masih baru, tapi mestinya enggak ya. Nah kemudian kita lihat ini yang o-ring sama, jadi sekitar sama, tapi saya dengan merasakan ini udah di bawah 80 nih pasti. Kita lihat ukur. Bahkan 50 sahabat. Nah ini nggak bisa, ini untuk tekanan tinggi. Ini kalau di bawah 1000 mungkin bisa lah. Tuh. Nah yang 80 aja tadi ini ada defaultnya adalah 1800. Nah, jadi makanya setiap ini saya selalu ganti dengan yang sesuai dengan standar tekanan o-ringnya. Nah ini kita pinggirkan. Nah sekarang kita akan lihat ini. Nah, ini yang saya beli, dan ini ya, kita akan lihat perbedaannya. Untuk yang ini lihat ya, aduh 90 ya. Oh ya sahabat ya, jadi ini kekerasan atau kekenyalannya 90. Jadi ini sangat cocok ini. Tekanan 4000 PSI pun mampu ini, bisa lebih ini, 5000 juga masih mampu. Ini memang ini untuk dipakai pada peralatan-peralatan berat ya, atau mungkin kalau di perusahaan, di pabrik, untuk industri berat ini dipakai ini. Ini satu. Nah yang ini yang biasa ini saya ganti setiap mengganti regulator. Kita lihat ukurannya. Udah. Oh iya sahabat ya, 90 ya. Jadi dengan skala 90 di sini sangat bagus ya. Jadi kalau untuk kelas A ini biasanya maksimal 110 ya. Nanti kalau udah lebih keras lagi akan berbeda kelasnya nanti. Itu ya sahabat ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita dalam memilih o-ring itu harus sesuai dengan tekanannya. Kalau enggak, akibatnya umur o-ring akan semakin pendek ya. Nah, terutama kalau kita dipakai untuk regulator seperti ini, jadi kita membutuhkan tekanan yang sesuai. Nah yang tadi ini 70, ini nanti harus saya ganti menjadi 90 sornya di sini, dan yang di sini juga saya ganti yang 90, sehingga cukup kuat gitu ya, dan bisa bertahan lama. Nah kalaupun ini 90 misalkan menggunakan
materialnya yang Phaeton itu lebih bagus. Karena Phaeton itu bisa tahan panas, bahkan untuk temperatur sampai di atas 100 derajat masih bagus ini ya, bagus. Itu aja sahabat sharing kita hari ini terkait dengan yang disebut dengan kekenyalan o-ring atau SOR, tingkat kekerasan. Jadi, kalau keras itu biasanya material seperti aluminium, besi itu keras, tapi kalau untuk karet ini yang diukur kekenyalan ya, walaupun ada yang mengatakan kekerasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.